Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Al-Quranul Karim merupakan rujukan utama dalam keilmuan Islam. Dalam masalah fikih, tafsir, hadis, termasuk adalah keilmuan kaitannya dengan sirah nabawiyah. Jadi sirah itu selain merujuk kepada hadis-hadis Nabi SAW atau sumber primer dari sirah seperti Tarikh Ibnul Hisham, dia juga merujuk kepada Al-Quran. Hanya saja ketika merujuk kepada Al-Quran tentu sangat terbatas. Karena memang Al-Quran itu bukan kitab sejarah. Dia adalah kitab panduan, bicara tentang hukum, meskipun di dalam Al-Quran itu dituturkan tentang sejarah kehidupan manusia untuk diambil ibrah pelajarannya. Nah, teman-teman sekalian, ternyata banyak hal yang bisa kita ambil dari Al-Quran kaitannya dengan sirah nabawiyah. Terlebih apabila kita gali lebih jauh rahasia angka-angka yang terdapat dalam Al-Quran. Karena ternyata Al-Quran itu adalah mukjizat dari semua sisi, termasuk kaitannya dengan hal yang hari ini kita banggakan, yaitu angka-angka. Karena ternyata Al-Quran kemudian mengungkap begitu banyak kode-kode rahasia atau sesuatu yang luar biasa yang belum berhasil diungkap dari Al-Quran kaitannya dengan angka-angka. Misalnya di dalam Al-Quran itu mengandung informasi kaitannya dengan Nabi kita SAW. Kita ambil contoh informasi tentang usia Nabi SAW itu disebutkan dalam Al-Quran secara tersirat. Kita sebut di antaranya. Yang pertama adalah penyebutan usia Nabi SAW yang kita tahu bersama Rasul hidup selama 63 tahun. Itu ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyebut lafadz natawaffayannak, kami akan wafatkan engkau wahai Muhammad. Kata tersebut diulang dalam Al-Quran sebanyak 3 kali. Dan uniknya ketiga-tiganya itu memberikan kode tersirat, itulah usia Nabi kita SAW. Kata natawaffayannak itu yang pertama disebut dalam surah Yunus. Surah Yunus itu adalah surah ke-10. Kemudian disebutkan di dalam surah Ar-Ra'd yang merupakan surah ke-13. Dan kemudian disebutkan yang terakhir di dalam surah Ghafir, yaitu surah ke-40. Jika kita totalkan 40 ditambah 13 ditambah 10, totalnya adalah 63. Sebagaimana usia Nabi kita SAW. Dan uniknya lagi adalah mengapa harus total 63 itu dari 40 ditambah 13 ditambah 10. Kan bisa dari penjumlahan yang lain. Misalnya 50 ditambah 10 kemudian ditambah 3. Ternyata juga mengandung rahasia dan ibrah yang luar biasa. Angka 40 yaitu usia Nabi SAW ketika beliau lahir sampai diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Kemudian angka 13 yaitu masa periode dakwah Nabi ketika ada di Mekah, yaitu dakwah Makkiyah. Dan kemudian angka 10 yaitu mengandung kode Nabi SAW ketika berdakwah di kota Madinah. Maka totalnya tepat 63. Dan masih banyak hal yang seperti ini. Kita sebutkan di antaranya yang lainnya. Misalnya kata Al-Fath yang disebut di awal ayat dari setiap surah, yang itu langsung mengisyaratkan kepada Al-Fath atau kemenangan Nabi SAW, itu ada pada 2 surah. Yang pertama adalah surah Al-Fath. Dan surah yang kedua adalah surah An-Nasr. Dan tahukah kita, apabila kita hitung jumlah surah antara surah Al-Fath sampai ke An-Nasr itu berjumlah 63 surah. Belum berhenti sampai di situ. Mari kemudian kita masuk ke rahasia yang lebih unik lagi. Jika kita baca surah An-Nasr dan kemudian kita urai huruf-huruf yang menopang kata Muhammadur Rasulullah, Muhammad utusan Allah, yaitu huruf mim, huruf ha, huruf dal, huruf alif, lam dan seterusnya, itu jumlahnya totalnya 63 huruf. Ayo coba kita hitung secara manual total huruf-huruf ini. Baik teman-teman sekalian, sekarang coba kita urai sebuah rahasia yang terkandung di dalam surah An-Nasr ini kaitannya dengan usia Nabi kita SAW. Coba kita tulis lafadz dulu, Muhammad Rasulullah. Rasulullah. Dan nanti akan kita hitung huruf-huruf yang menunjang atau yang merangkai kata Muhammadur Rasulullah di dalam surah An-Nasr ini. Yang pertama adalah huruf mim. Huruf mim di dalam surah An-Nasr ini tentu dengan kita mengecualikan basmalah ya, yaitu hanya terdapat di 1 kalimat. Kita baca, idza jaa nasrullahil fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ini dia. Berarti kita tulis 1. Kemudian huruf H itu ada 3. Ini 1, kemudian 2, kemudian 3. Kemudian mim ini kita cantumin 1 lagi, ya karena ini mimnya sama. Kemudian huruf dal. Huruf dal kita hitung. Idza jaa nasrullahil fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah 2. Afwaja fasabbih bihamdi 3.
Fastaghfir innahu kana tawwaba. Enggak ada ya, berarti ada 3. Kemudian huruf ro. Kita hitung 1, kemudian 2, 3, 4. Kemudian huruf sinnya kita hitung nas, fajaf 2, 3. Kemudian huruf waw 1, 2, 3. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir 4. Innahu kana tawwaba 5. Ada yang terlewat? 1, 2, 3. Nah, ini berarti 6. Nah, di sini ada 6. Kemudian huruf lam ada 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5. Kemudian 6, 7. Ini ya, 6, 7. Ada 7. Baik, selanjutnya kita hitung huruf alif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ada 17 huruf alif. Kemudian lam kita cantumkan saja di sini 7. Kemudian lam ini juga 7. Kemudian huruf haknya kita hitung. 1, 2, kemudian 3, 4. Ada 4 ya, ada 4. Maka bila kita total jumlahnya 4 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 17 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 1 ditambah 3 ditambah 1. Maka jika kita total keseluruhannya itu adalah 63. Ada apa dengan 63? Ya, sama dengan isyarat usia Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Huruf-huruf yang ada pada kata Muhammad Rasulullah dengan cara hitung-hitungan yang tadi sudah kita buat, itu totalnya ada 63. Sebuah isyarat Muhammad utusan Allah itu diutus selama 63 tahun. Apakah ini kebetulan? Jika memang kebetulan, kenapa begitu banyak kebetulan dalam Al-Quran? Atau ini sebenarnya adalah rahasia yang kita belum mampu untuk mengungkapkannya? Demikian sedikit rahasia yang bisa kita ungkap pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Dan semoga semakin banyak lagi yang bisa kita ungkap dari kerahasiaan angka-angka yang terkandung di dalam mukjizat terbesar kenabian, yaitu Al-Quranul Karim. Semoga anak-anak kita yang cerdas-cerdas itu ke depannya bisa menemukan sesuatu yang lebih luar biasa, yang bermanfaat untuk umat Muhammad SAW khususnya, dan juga untuk umat manusia. Amin ya rabbal alamin. Fassallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.